semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kurang semangat dong. Kalau ibu bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian harus bisa menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai materi berikutnya, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi sebab dan peristiwa Fathu Mekah. Tujuan dari pembahasan materi ini adalah agar kalian semua bisa mengerti tentang apa sih peristiwa Fathu Mekah itu dan sebab-sebab apa saja yang terjadi sebelum peristiwa Fathu Mekah itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu Fathu Mekah dengan menggunakan media mind mapping agar memudahkan kita semua, terutama untuk kalian, dalam mengerti dan memahami apa sih sebab dan peristiwa Fathu Mekah itu. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mengetahui apa sih Fathu Mekah itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab dan akibatnya. Yang pertama adalah Perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu nggak apa sih Perjanjian Hudaybiyah itu? Ya, betul sekali. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Perjanjian ini diwakili oleh Suhail bin Amr, yang dimana isi dari perjanjian ini merupakan larangan untuk berperang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW sangat menjaga amanah untuk perjanjian ini, tetapi kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Pelanggaran perjanjian oleh kaum kafir Quraisy ini terjadi pada saat Bani Bakar dan Bani Khuza'ah bermusuhan. Sebenarnya, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ini sudah lama saling bermusuhan, tetapi karena adanya perjanjian Hudaybiyah ini, mereka kembali berdamai. Tetapi pada saat itu, Bani Bakar bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, sedangkan Bani Khuza'ah bersekutu dengan kaum muslimin. Pada saat perjanjian Hudaybiyah ini masih berlangsung, kaum kafir Quraisy melanggar kesepakatan yang telah ada, di mana pada saat itu mereka mendukung Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Pada saat peristiwa itu terjadi, pada tahun 8 Hijriah, saat itu Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air miliknya yang bernama Al-Watir. Dan pada saat itu, tiba-tiba Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah dengan peralatan senjata yang lengkap yang didukung oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwasanya ketika mereka sudah melanggar perjanjian tersebut, maka kaum muslimin dengan kekuatan penuh bisa masuk ke dalam kota Mekah. Rasulullah SAW bersikap tegas dan mengajak para sahabat untuk menuju kota Mekah dalam rangka menjemput kemenangan kaum muslimin. Para sahabat berbondong-bondong untuk berkumpul dan berangkat menuju kota Mekah. Pada setiap perjalanannya, banyak kabilah-kabilah yang ikut serta dalam rombongan karena mereka menyatakan untuk masuk Islam. Kabilah-kabilah ini seperti kabilah Sulaiman, kabilah Muzaina, kabilah Ghatafan, dan yang lain sebagainya. Nabi akhirnya menyuruh bala tentaranya untuk mendirikan kemah di dekat kota Mekah, di mana tempatnya adalah di Mar Az-Zahran. Abu Sufyan, tokoh kunci dari kaum kafir Quraisy, menyatakan bahwa belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini. Rasulullah SAW didatangi oleh pamannya yaitu Abbas, di mana pada saat itu pamannya menyatakan keislamannya. Kemudian akhirnya datang pula Abu Sufyan untuk menyatakan keimanannya. Sebelum kembali ke kota Mekah, Abu Sufyan memeriksa tentara muslimin yang sangat banyak tersebut.
Ia pun menceritakan kepada kaum kafir di Mekah bahwasannya pasukan dari Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak sekali dan luar biasa sekali. Rasulullah SAW hanya bermaksud untuk menguasai kota Mekah dengan damai. Sekarang pada pembahasan inti, yaitu Fathu Mekah. Apa sih Fathu Mekah itu? Dari semua yang sudah ibu jelaskan, menurut kalian Fathu Mekah itu apa? Ya, Fathu Mekah merupakan terbentuknya kota Mekah atau terbukanya kota Mekah atas kemenangan Rasulullah SAW yang berhasil menguasai kota Mekah. Kota Mekah yang selama ini sudah dikuasai oleh kafir Quraisy sekarang sudah berada di tangan kaum muslimin, yaitu di tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk memasuki kota Mekah dari 4 arah. Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya agar tidak menumpahkan darah setetes pun jika tidak terpaksa. Akhirnya pasukan dari Rasulullah SAW ini sudah memasuki kota Mekah tanpa adanya hambatan dan rintangan karena tidak ada perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah ini, kemenangan atas kota ini dikenal dengan sebutan istilah Fathu Mekah. Kaum kafir Mekah yang selama ini menjadi musuh dari kaum muslimin akhirnya sudah bisa ditaklukkan. Dan pada saat itu, setelah semuanya terkuasai oleh Rasulullah SAW, mereka beribadah di sana untuk melakukan umroh. Baiklah anak-anak semuanya, dari semua yang sudah dijelaskan oleh ibu tentang sebab dan peristiwa Fathu Mekah, kita sekarang sudah dapat mengetahui apa sih Fathu Mekah itu. Fathu Mekah merupakan terbukanya kota Mekah yang sudah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Dari peristiwa Fathu Mekah ini dapat kita petik pelajarannya, yaitu kita harus menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran yang ada. Kebenaran ini tidak mudah didapatkan karena pada saat itu memerlukan perjuangan yang sangat melelahkan. Dengan peristiwa Fathu Mekah ini, kita dapat mengetahui bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang harus ditempuh. Baiklah anak-anak, semuanya sudah dijelaskan oleh ibu. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian yang harus kalian kumpulkan pada minggu depan. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, ibu tutup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.